Kami calon guru penggerak asal Kota Lubuk Linggau, Angkatan 11. Perkenalkan, saya Yulinda Sari, CGP Angkatan 11 dari SMP Alifas Lubuk Linggau. Saya Atia Ningsih dari SD Putra Putri Bangsa Kota Lubuk Linggau. Dan saya Heri Swanto dari SD Sabrus Kota Lubuk Linggau. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai pengamat, Bu Atia sebagai coach, dan Pak Heri sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Bu Yulinda. Sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, saya selaku observer saat ini yang akan melihat proses coaching. Diharapkan Bapak sudah mengetahui prinsip dari seorang coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot, yaitu dengan teknik rasa. Dan juga jangan lupa nanti saat melakukan teknik coaching, Bapak menerapkan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Oke Pak? Oke Bu, siap. Bagaimana bisa dipahami Pak? Siap, bisa dipahami. Oke, jadi sebelum melakukan percakapan coaching, ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bagaimana Pak Heri, apa yang akan saya bantu untuk mengembangkan potensi saya? Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah satu, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot itu. Oke, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Bagaimana yang Bapak ingin saya amati? Bagian yang ingin diamatin oleh Ibu adalah bagian dari pertanyaan berbobot, di mana setelah pertanyaan berbobot ini nanti saya tanyakan, itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dan apa yang menjadi inti dari coaching itu bisa tercapai. Oke, jadi yang ingin saya amati adalah pertanyaan berbobot ya Pak? Iya. Oke, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian saya dengan pertanyaan berbobot itu, maka inti dari coaching itu bisa terselesaikan dan apa yang dilakukan oleh guru nanti bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, kalau begitu Bapak sudah siap melakukan coaching Pak? Siap Ibu. Oke. Siang Pak. Selamat siang Ibu. Ibu tadi WA saya, katanya Ibu ingin berbicara dengan saya. Saya persilakan Ibu. Iya Pak, ada yang saya ingin didiskusikan ya Pak ya. Sepertinya saya ini perlu untuk di coaching Pak, karena saya merasa kalau saya ini sekarang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, waktu kita hanya 15-20 menit Bu ya, karena saya hari ini mau ada acara kembali. Yang mau saya tanyakan, apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita Bu? Iya, saya merasa tidak baik karena masalah dalam diri saya ya Pak ya. Saya ingin di diskusi itu didapatkan solusi Pak, karena masalah ini terasa berat bagi saya Pak. Lalu saya merasa saya itu mengajarnya akhir-akhir ini kurang maksimal Pak. Lalu juga saya sulit nih untuk mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu. Kalau saya boleh tahu Ibu, kendala-kendala apa yang membuat Ibu mengajarnya tidak maksimal dan terkadang Ibu tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas Ibu? Saya merasa tuh sepertinya tahun ini beban mengajar saya itu lebih banyak ya Pak ya. Jadi saya itu masih kurang bisa untuk manajemen waktu saya Pak. Jadi itulah kendalanya. Saya ngajarnya ya seperti itu saja gitu Pak. Jadi Ibu merasa manajemen waktu yang kurang baik sehingga merasa mengajarnya tidak maksimal. Kemudian ada beberapa tugas yang tidak dikumpulkan. Selain itu, apakah ada hal yang membuat Ibu mengajar tidak maksimal Ibu? Nah, sejauh ini Pak ya, saya itu melakukan pembelajaran itu strateginya gitu aja karena tentang video, menggunakan audio, lalu presentasi. Jadi saya merasa tuh anak-anak tuh sekarang tuh bosan gitu Pak ya, dengan yang saya ajarkan karena ya lebih gitu saja, tidak menarik gitu Pak. Oke. Ibu menyadari bahwa anak-anak mulai merasa bosan dengan pelajaran Ibu. Nah, sekarang
apa yang ibu kerjakan, bagaimana kelanjutan ibu untuk membuat siswa ibu tidak bosan lagi di kelas ini? Nah, ini juga nih yang membuat saya bingung ya Pak ya. Jadwal saya kan padat ya Pak ya. Nah, itu juga hal yang membuat saya jadi makin bingung nih Pak ya. Kan saya jadwal mengajarnya itu padat ya Pak ya. Jadi saya tuh masih belum terbiasa untuk manajemen waktunya Pak. Apalagi terlebih kalau saya itu kadang kelelahan. Jadi ada tugas-tugas yang terlewat Pak. Jadi ibu permasalahan ibu di kemampuan ibu dalam manajemen waktu. Nah sekarang apa yang ibu harapkan jika manajemen waktu itu bisa berjalan dengan baik? Seandainya saya bisa manajemen waktu dengan baik ya Pak ya, pasti ya saya merasa lega ya Pak ya. Saya akan mengejar dengan yang menarik, anak-anak tidak bosan, lalu juga saya bisa mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Nah, kan bermanfaat sekali jika ibu bisa memanajemen waktu dengan baik. Menurut ibu, apa saja yang akan ibu lakukan agar harapan itu tercapai? Sepertinya saya itu harus membuat jadwal ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang akan saya lakukan. Apa tuh istilahnya tuh to-do list ya Pak ya. Jadi saya bisa menyusun waktu-waktu kapan saya ada renggang, saya masukkan itu untuk mengerjakan tugas saya. Gitu Pak. Wah, itu solusi yang bagus ibu. Ibu bisa mengatur waktu dengan menyusun waktu ibu dengan membuat to-do list. Tapi Nah, kalau kita lihat bu, kira-kira kalau ada kegiatan yang terlewat, apa yang akan ibu lakukan? nah iya ya Pak ya, pastilah saya itu kalau nggak mungkin saya sehat terus ya Pak ya. Pasti ada waktunya tuh saya mungkin sakit atau mungkin saya kelelahan jadi ketiduran. Jadi ada rencana tuh yang terlewat. Apa ya solusinya ya? Oh iya, mungkin di dalam to-do list saya itu saya akan siapkan waktu cadangan ya Pak ya. Jadi di waktu cadangan itu saya bisa nih memasukkan kegiatan yang belum selesai untuk diselesaikan. Nah, bagus ibu rencananya. Kapan ibu akan mulai menyusun to-do list? Oh, secepatnya sih Pak. Kalau bisa, kalau langsung ada waktu, saya sepertinya langsung mau menyusun ini to-do listnya untuk 1 minggu ke depan ini ya Pak, atau 1 bulan. Oke, tentu boleh dengan senang hati. Nah, ternyata apa yang ibu lakukan itu nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang Oh iya, kita lakukannya. benar ya Pak ya. Ternyata beban saya permasalahan saya beberapa hari ini tuh bisa saya obrolkan dengan Bapak, udah ketemu nih solusinya. Berarti Iya. saya memang harus mengerjain to-do list, buat to-do list dulu, lalu saya harus konsisten nih untuk mengerjakannya. Oke bu, selamat siang bu ya. Ya, Selamat mengajar kembali bu. ya, terima kasih Pak. Oke. Oke, Pak Heri, jadi berdasarkan percakapan coaching yang sudah dilakukan tadi, saya mau tanya nih, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tersebut? Menurut saya, menurut penilaian saya juga, kompetensi tentang membuat pertanyaan berbobot itu sudah tercapai. Jadi apa yang diinginkan dalam kegiatan coaching itu sudah tercapai sehingga orang yang atau coachingnya bisa menjawab, bisa menyelesaikan solusi yang terjadi yang diinginkannya. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Saya menilai begitu karena solusi yang ingin dicapai, solusi yang ingin didapatkan oleh seorang coach itu bisa didapat oleh dia sendiri tanpa kita memberikan solusi. Ya. Dia akhirnya mengerti, oh kalau saya ini berarti solusinya bisa terjawab dengan diri dia sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan kita, solusinya bisa terjawab dengan dari pertanyaan kita itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, percakapan coaching tadi itu sudah baik, jadi alur pikirannya sudah ada. Hanya masukan saya, jadi pertanyaan yang diajukan bisa lebih
di spesifik lagi agar percakapannya tidak berputar-putar gitu. Bisa aja Pak. Terima kasih.